Terkait dengan penyerahan kesimpulan dari kuasa hukum Gekanas. Ini kita tunggu waktu persidangan selanjutnya atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi kita sih berharap mahkamah itu bisa mengambil keputusan sebelum 2 Oktober lah. Karena batas waktunya kan 2 Oktober 2023 sudah ada putusan. Yang pasti tentu harapannya putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional. Nggak ada syarat-syaratan, pokoknya inkonstitusional titik. Gitu. Oke, kemudian menjelang putusan dari Mahkamah Konstitusi, untuk dukungan apa yang diperlukan dari kawan-kawan serikat pekerja agar kemudian putusan itu juga bisa dimenangkan oleh teman-teman serikat pekerja? Ya, saya pikir kalau kita bicara dengan Mahkamah Konstitusi kan kita lebih ke arah yang sifatnya intelektual gitu ya. Jadi yuk kita buka dialog-dialog gitu toh. Adakan kegiatan-kegiatan seminar sehingga terbuka gitu ya pemahaman dan sekaligus pandangan publik para ahli yang memang masih memegang teguh, para ahli yang masih punya idealis, para ahli yang bukan ahli yang menjual harkat keahliannya, para ahli yang idealis bahwa Undang-Undang 6 2023 itu sudah jelas inkonstitusional, bahwa penerbitan Perpu itu sudah jelas sebuah keadaan yang normal tapi menggunakan hukum yang darurat, dan itu yang saya pikir harus menjadi diangkat ke permukaan dan dikupas oleh para ahli. Ketika para ahli yang idealis bisa mengemukakan pendapat-pendapatnya, harapannya mahkamah juga sependapat. Kami berharap meskipun mungkin tidak akan 9 orang hakim mahkamah itu satu suara, tapi mayoritas saya yakin dan percaya mayoritas majelis hakim MK, anggota atau hakim MK masih punya idealis dan untuk menjaga harkat dan martabat serta marwah mahkamah serta hukum Republik Indonesia. Saya pikir itu. Oke, Bung Saiful, aturan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, yang berkaitan dengan ketenagakerjaan PP 34, 35, 36, dan 37. Itu sebetulnya apakah masih diberlakukan ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini telah disahkan? Ya, kalau kita ngomongin dari sisi aturan teknis itu ya secara teoritis ya, sekali lagi, secara teori itu masih berlaku. Tapi secara teori pula, kalau kita bicara putusan nomor 91, berlakunya tidak memiliki daya ikat. Jadi ibarat manusia itu, undang-undang itu koma, mau dikubur masih ada denyut nadinya, tapi ngomongin hidup udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bahasa ahli Pak Ferry Amsari misalnya, Undang-Undang Nomor 11 2020 the freeze. Sekarang dengan kondisi misalnya di Undang-Undang 6 2023, ya nggak ada bedanya gitu kan. Jadi dalam kondisi sekarang sudah barang tentu kan pemerintah juga melakukan, misalnya kementerian mengadakan serap aspirasi, tapi irasional serap aspirasinya. Kalau kita bicara partisipasi yang partisipasi yang bermakna sebagaimana putusan mahkamah, bagaimana serap aspirasi dengan 1000 orang pesertanya serap aspirasi, kan nggak ada maknanya, hanya sebatas formalitas sudah menyerap aspirasi, tapi kemudian ya ibarat hanya tong sampah, habis itu dicatat, didengarkan, habis itu tinggal buang ke tong sampah begitu aja, percuma serap aspirasi. Bukan itu yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna, bukan itu. Yang partisipasi bermakna itu diajak dialog, diskusi, apa yang menjadi harapan, feedbacknya apa, kalaupun tidak sepakat apa persoalannya, kalau sepakat berarti itu dituangkan dalam aturan. Itulah yang disebut partisipasi bermakna. Kalau Kementerian Tenaga Kerja hanya formalitas seolah-olah serap aspirasi, tapi pada hakikatnya hanya sebatas tempat sosialisasi dan sekaligus seolah-olah sudah disosialisasikan, padahal tidak, hanya sebatas didengarkan saja. Kira-kira gitu dari saya sih. Pertanyaan dari teman-teman Bung Saiful satu lagi.
Ini untuk opsi terburuk ya, ketika ternyata gugatan dari Gekanas ini ditolak. Kira-kira apa yang dilakukan serikat pekerja selanjutnya? Ya kalau saya sih sederhana lah, kita kampanyekan di pemilu besok itu jangan pernah memilih partai politik maupun calon presiden yang pro oligarki yang mendukung Omnibus Law. Justru kita pilih calon presiden yang berani mencabut Omnibus Law. Saya pikir itu aja. Bung, satu lagi terkait dengan PKB, Bung. Ya. Ini sebetulnya ada kaitannya nggak dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 nih? Oke. Maksudnya biar teman-teman juga ngerti ya, ketika Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini disahkan, teman-teman masih punya kekuatan untuk mempunyai legal standing duding dengan perusahaan yang nilai kuantitas dan kualitas ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Pertama yang harus diyakini oleh teman-teman, PKB itu undang-undang tertinggi di perusahaan. Yang namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 meskipun ditandatangani oleh Presiden Jokowi menjadi tidak bermakna, nggak ada gunanya ketika di perusahaan ada PKB. Jadi yakini teman-teman punya PKB itu undang-undang tertinggi di perusahaan. Bahkan bila perlu segala hal berkaitan dengan kehidupan di perusahaan, atur aja di PKB agar PKB tidak ada lagi sangkut pautnya dengan undang-undang. Pak Jokowi mau diturunkan habis-habisan pesangon nol semua juga nggak ada soal sepanjang PKB kita udah mengatur secara tegas. Jadi bismillah, justru saya ingin tegaskan, pastikan bahwa PKB kita lepas dari Undang-Undang 6 tahun 2023. PKB undang-undang tertinggi di perusahaan dan saya yakin percaya teman-teman mampu memperjuangkan PKB yang lebih baik dari undang-undang. Saya pikir itu. Oke, Terima kasih, Bung. Dan kuasa hukum